Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan kami channel YouTube Kebun Zuhdan. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai plus minus dari tabu lampot teman-teman. Bagi yang bertanya mengenai apakah kemudian di pot bisa berbuah, nah teman-teman bisa lihat sendiri. Ini salah satu contoh kecil ya teman-teman. Nah, sebelum nanti kita membahas mengenai agar cepat berbuah, agar mencegah kerontokan dan sebagainya, pertanyaan kemarin adalah untuk menjawab pertanyaan salah satu netizen ya, atau subscriber saya, apakah kemudian kita nanam di pot bisa berbuah? Nah, buktinya bisa teman-teman. Nah, jadi salah satu plus nilai lebih dari tabu lampot atau tanaman buah dalam pot, yang pertama adalah kita bisa memanfaatkan pot ya. Bagi teman-teman yang tidak punya lahan, cukup di dalam pot teman-teman. Nah, bisa ditaruh di depan rumah, di samping rumah, di balkon lantai 2 atau di road roof dan sebagainya, atau di atas selokan, dan cukup pakai pot kita bisa menikmati hasilnya. Jadi teman-teman yang sama sekali tidak mempunyai lahan, teman-teman bisa memakai pot untuk menanam pohon buah tersebut teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat di video-video saya sebelumnya ya, atau di Facebook Kebun Zuhdan, atau di Instagram Kebun Zuhdan, atau di TikTok Kebun Zuhdan, semua bisa berbuah teman-teman. Nah, kemudian tadi saya sampaikan ya, kelebihannya bagi teman-teman yang tidak punya lahan, teman-teman bisa menanam buah di dalam pot atau menanam tanaman buah di dalam pot teman-teman ya. Dan kemudian kelebihan berikutnya adalah buahnya itu cenderung lebih manis teman-teman, lebih manis dibanding kita menanam di tanah. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini tabu lampot jambu kristal, dan ini salah satu tabu lampot yang paling mudah ya dan cepat berbuah ya. Kemudian ini ada tabu lampot alpukat mentega ya, termasuk yang sedikit lebih lama untuk berbuahnya di pot teman-teman. Dan sepanjang saya menanam memang belum pernah mengalami alpukat berbuah, karena masih di polybag udah dibeli, dan saya tipikalnya milih-milih. Biasanya saya yang cepat berbuah itu yang saya pelihara. Nah, begitu teman-teman. Oke, kemudian berikutnya adalah tadi kan bisa di mana saja kalau tidak punya lahan, kemudian rasanya lebih manis. Nah, kemudian berikutnya adalah lebih cepat berbuah teman-teman. Jadi tabu lampot itu lebih cepat berbuah dibanding kita tanam di tanah. Nah, teman-teman bisa lihat tuh buahnya cantik-cantik kan. Buahnya juga cantik-cantik gitu teman-teman. Ini salah satu kelebihan dari tabu lampot. Bisa ditanam di mana saja, ditaruh di mana saja, oke, yang penting kena sinar matahari. Kemudian lebih cepat berbuah, rasanya juga lebih manis gitu teman-teman. Nah, kemudian minusnya atau kekurangannya memang tingkat produktivitasnya jauh lebih rendah ya dibanding kita tanam di tanah. Karena di pot itu kan medianya terbatas ya, cepat berbuah tapi pertumbuhannya jauh lebih lambat dibanding di tanah. Nah, itu perlu teman-teman ketahui. Lalu apakah kemudian nilai produktivitas itu nanti terkait dengan, maksudnya jumlah buahnya ya. Jumlah buahnya memang harus kita sering pantau, kita harus sering perhatikan, kita harus sering mengadakan perawatan untuk tabu lampot itu teman-teman. Lalu kemudian minusnya juga atau kekurangannya dari tingkat produktivitas, harus sering dilihat, harus sering dipantau, harus sering dirawat. Kemudian apalagi ya terkait dengan tabu lampot itu ya, pertumbuhannya lebih lama. Tadi udah saya sampaikan ya, jauh lebih lama. Kalau di pot ya itu lebih lama. Nah, kalau rasa lebih manis. Kemudian buahnya kecenderungannya
dia lebih kecil dibanding ditanam di tanah ya, karena kan medianya terbatas teman-teman ya, medianya terbatas. Nah begitu teman-teman ya. Untuk pembibitannya atau perbanyakannya ya bisa cangkok, bisa juga opulasi, fleksibel sih. Cuma kecenderungannya untuk tabu lampot lebih cocok secara cangkok, karena kan akarnya serabut ya, itu lebih pas katanya. Tapi sebenarnya sih sama-sama oke lah, sama-sama oke gitu teman-teman. Nah kemudian yang perlu diperhatikan juga dari tabu lampot, kita memang harus sering merawat, memberikan perhatian ya teman-teman ya. Kalau sekedar nanam siram atau sama sekali nggak disiram ya, nanti hasilnya nggak maksimal ya. Jadi tabu lampot itu memang harus banyak perhatian, banyak yang harus kita lakukan, banyak sentuhan. Nah, begitu teman-teman. Tapi bagi teman-teman di perkotaan yang sama sekali tidak punya lahan, ini salah satu potensi bisnis. Apakah kemudian bisa menjadi nilai jual? Bisa, buahnya bisa kita jual meskipun nilai produktivitasnya rendah, tapi tanamannya pun bisa kita jual juga teman-teman. Begitu ya. Nah jadi apakah kemudian bisa diperkebunkan dengan tabu lampot? Bisa. Nah, justru nilai lebihnya itu tadi lebih manis, pokoknya nilai kuantitinya lebih oke lah, kualitasnya lebih dapat. Nah begitu teman-teman. Lalu terkait apa lagi ya kan, plus minus ya, plus minus tabu lampot. Kemudian tadi udah saya sampaikan lebih cepat berbuah ya, lebih cepat berbuah. Kemudian buahnya kecenderungannya lebih kecil, kalau ditanam di tanah lebih besar. Nah gitu sih monggo. Jadi apa ya, untuk tabu lampot ini ada plus minusnya yang perlu teman-teman pertimbangkan gitu ya teman-teman ya. Dan di video saya sebelumnya saya udah sampaikan mana yang memang lebih cepat berbuah. Nah teman-teman pilih ke situ aja dulu. Nah, mana tabu lampot yang memang lebih cepat berbuah, seperti itu teman-teman. Kemudian hal lain terkait tabu lampot adalah apa ya, treatment perawatan itu memang harus dilakukan benar-benar teman-teman. Jadi ini soal nilai seni ya. Pendek berbuah di bonsai itu kan nilai seni tersendiri. Kalau kita mau beli ke pasar, beli buah mah gampang teman-teman, tapi ketika kita memanen kemudian menikmati hasil tanaman atau hasil tanaman kita sendiri, itu menurut saya kebahagiaan yang luar biasa, kebahagiaan tersendiri yang tidak semua orang kemudian bisa itu. Kalau sekedar beli mah enak gitu, kenikmatannya, kesenangan batinnya jauh lebih berbeda. Nah ini kristal merah jumbo tuh teman-teman bisa lihat ya calon buahnya, bagaimana tidak pendek seperti ini bisa berbuah seperti ini teman-teman. Kemudian ini jambu alpukat ya, karena bentuknya alpukat rada panjang. Kemudian ini black sapote. Nah ini bukti-bukti bahwa tanaman buah dalampot bisa berbuah. Nah kita bisa taruh di sekitar kita sebagai penghiasan sekitar rumah, lingkungan. Kemudian untuk menambah oksigen juga, jadi menyejukkan pandangan. Macam ini madu deli hijau, cangkok sudah berbuah. Ini plum aussie, buah pertama gagal ya, nggak jadi. Ini jeruk purut, ini bisa dimanfaatkan untuk masak-memasak, tetangga mau masak tinggal ngambil dan sebagainya. Nah ini tadi jambu swimming pala, cantik sekali teman-teman ya, recommended banget. Iya bu, belum? Oke teman-teman, demikian ya, karena si kecil mau berangkat. Terima kasih, selamat menanam.